Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan membahas hasil diskusi kami, yaitu PAWPET. PAWPET adalah platform online untuk membantu para pecinta hewan. Di sini kami akan memperkenalkan tim member, yaitu yang pertama Sofia Kurani Fajara, yang kedua ASM Hafiz Aziz, yang ketiga Afra Safira Sinatria, yang keempat saya sendiri Arif Nurhidayat. Untuk selanjutnya akan dibahas sama Mbak Afra. Untuk Mbak Afra dipersilahkan. PAWPET hadir karena adanya berbagai masalah. Yang pertama, karena adanya hewan terlantar yang tidak terawat, kemudian keterbatasan dalam mencari pemilik baru untuk adopsi hewan, dan banyaknya jual beli hewan secara online yang tidak di satu platform. PAWPET memberikan solusi. Yang pertama, menyediakan fitur untuk mengadopsi hewan peliharaan, kemudian dengan adanya info update hewan peliharaan yang diadopsi, dan membantu para pecinta hewan dalam pembelian hewan peliharaan dan berbagai kebutuhannya yang terpercaya. Terdapat 5 fitur. Yang pertama, fitur lapak untuk memasarkan penjualan hewan, fitur transaksi yang digunakan dalam transaksi pembelian hewan, fitur chat untuk interaksi secara langsung kepada penjual dan pemilik hewan untuk pengadopsian hewan, kemudian fitur adopsi untuk pemilik hewan yang menginginkan hewan peliharaannya diadopsi oleh pemilik lain. Yang terakhir, adanya fitur artikel yang berisi seputar hewan peliharaan. Kemudian dilanjutkan ke Mbak Sufia. Untuk visi produk kami adalah menjadikan marketplace penyedia adopsi dan transaksi hewan peliharaan terpercaya di Indonesia. Berikutnya, kami juga memiliki 3 misi, yaitu memberikan wadah bagi para pecinta hewan untuk mendapatkan beragam jenis peliharaan dengan cara yang mudah, menjamin bahwa hewan yang sudah diadop sehat dan rumah yang nyaman dengan konfirmasi keadaan hewan secara berkala, mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan seperti pakan ataupun aksesoris lainnya. Berikutnya, produk vision board kami adalah menjadi marketplace penyedia adopsi dan transaksi hewan peliharaan terpercaya di Indonesia. Target pasar kami adalah masyarakat, pecinta hewan, dan pet shop. Kebutuhannya adalah PAWPET menyediakan kemudahan bagi Anda untuk mengadopsi dan transaksi hewan yang terpercaya. Produk kami adalah marketplace yang menyediakan berbagai hewan yang siap untuk diadopsi dan dijual berikut dengan kebutuhannya serta fitur artikel tentang edukasi hewan peliharaan. Target usaha atau revenue. Dengan adanya fitur premium, pelapak dapat mempromosikan hewan yang dijual. Berikutnya dilanjutkan oleh Mas Aas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai roadmap produk yang akan kami bangun. Jadi di sini akan ada beberapa aktivitas yang terdiri dari 2 aktivitas, yaitu pengembangan aplikasi mobile dan marketing. Di mana list of activities ini ada beberapa poin juga, beberapa list. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini dilakukan pada bulan Januari dan Februari. Kemudian dilakukan rancang mockup atau prototype, di mana dilakukan secara bersamaan di bulan Februari dengan analisis kebutuhan dan selesai di bulan Maret. Kemudian proses pengkodean dalam membentuk sebuah aplikasi mobile tersebut dilakukan dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Agustus. Kemudian di bulan Juli sampai Agustus akan ditambahkan adanya sebuah fitur email and social media integration. Dan setelah itu, setelah dibangun aplikasi tersebut, dilakukan testing sebagai evaluasi dari sebuah produk aplikasi tersebut. Kemudian di marketing, kita akan membuat sebuah list activity juga. Yang pertama membuat sebuah Instagram dan Facebook page secara bersamaan di bulan Januari dan Februari. Kemudian landing page berbentuk web akan digunakan atau di-launchingkan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Dan kemudian influencer marketing, kita akan menggayat sebuah influencer di bulan Juni sampai dengan September. Kemudian
sosial media manajemen yang akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan September. Ini akan dilakukan secara berturut-turut atau setiap bulannya. Kemudian TV advertising akan dilakukan pada akhir bulan September sebagai bentuk bentuk puncaknya dari marketing ini. Kemudian strategi produk go to market, di mana di sini ada beberapa tahap. Yang pertama promosi media sosial, kemudian menggait influencer pecinta binatang, promosi media iklan TV, dan launching perdana aplikasi di TV. Di sini ada model strategi yang kita gunakan yaitu niche, di mana produk hanya untuk pecinta hewan dan customer dengan fokus terhadap kualitas hewan yang siap diadopsi dan dijual berdasarkan kriteria, di mana kriteria itu antara lain telah divaksin, keadaannya sehat, kemudian jinak atau tidak buas. Kemudian tentunya ada sebuah tantangan yang kita akan hadapi, di mana dalam mencapai visi dan misi yang tadi disebutkan di atas, kita harus mengumpulkan yang pertama para pencinta hewan dengan promosi hewan dengan melapak di aplikasi ini untuk diadopsi. Yang kedua, penjual hewan peliharaan untuk bisa melapak di aplikasi untuk dijual berikut dengan harga yang ditawarkan. Nah, untuk itu ada sebuah target yang harus dipersiapkan setidaknya dalam jangka waktu 1 bulan. Kita harus mampu mengumpulkan 100 hewan yang bisa dilapak di dalam sebuah aplikasi ini. Dan yang kedua, memang peluang saat ini kita memiliki lebih dari 10 komunitas pecinta hewan, memiliki koneksi lebih dari 20 pet shop. Jadi dengan peluang saat ini kita seharusnya mampu untuk mencapai sebuah target yang mana setidaknya 1 bulan itu bisa mengumpulkan 100 hewan yang dilapak di aplikasi kami. Kemudian market size, ada 72% of Indonesian household own pets with the majority, di mana penduduk Indonesia 47% yang memelihara itu berupa kucing, 22% berupa ikan, 18% itu berupa burung, dan 10% itu berupa anjing, di mana di sini berdasarkan Rakuten Insight Property pada tahun 2020. Berikutnya saya kembalikan ke Mas Arief. Berikut ini adalah user persona pasar yang akan menjadi fokus dalam produk kami. Untuk yang pertama adalah Nahda Sari. Nahda Sari adalah seorang pecinta hewan yang berumur 21 tahun, berlokasi di Jakarta, dan sekarang bekerja sebagai pegawai BUMN dan berstatus single. Nahda adalah seorang lulusan baru di sebuah universitas yang baru saja mendapatkan pekerjaan di luar kota. Nahda memiliki 2 ekor kucing, dan karena kondisinya saat ini, Nahda membutuhkan seseorang yang bisa mengurus kedua kucing dia. Namun, dia memiliki kekhawatiran kalau orang baru yang memelihara hewan peliharaannya tidak dapat merawatnya dengan baik. Untuk panik dalam Nahda Sari adalah dia tidak bisa memelihara hewan lagi karena kesibukan aktivitasnya. Yang kedua, bingung mau memberikan hewannya kemana dan ke siapa. Untuk behaviornya adalah suka memberikan hewan makan di jalan, sangat menyayangi hewan, memiliki masalah kepercayaan dalam merawat hewan peliharaannya. Untuk goals-nya adalah hewan peliharaannya mendapatkan majikan yang baik, dan yang terakhir adalah bisa melihat hewan peliharaannya secara virtual. Untuk user persona yang kedua adalah Ridwan Didu. Ridwan Didu juga seorang pecinta hewan. Ridwan Didu berusia 28 tahun, berlokasi di Bandung. Dia sekarang pengusaha dan berstatus single. Ridwan adalah seorang pengusaha di Bandung. Dengan banyaknya teman yang memelihara hewan, Ridwan memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan. Ridwan ingin memakai aplikasi untuk mencari hewan peliharaan dan membantu dia memberitahu cara memelihara hewan yang baik dan benar. Untuk pain Ridwan Dadu adalah masih bingung memulai memelihara hewan. Yang kedua, bingung mencari tempat hewan yang mudah diperoleh dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah belum mengerti bagaimana mengurus hewan yang nanti akan dipelihara. Untuk behaviornya adalah tertarik terhadap hewan, suka mencari media untuk melepaskan stres. Untuk goals-nya adalah mendapatkan hewan peliharaan dengan mudah dan terjamin kualitasnya, dan juga mendapatkan informasi seputar hewan yang dapat diakses secara mudah.
Untuk selanjutnya adalah nilai produk dan penempatannya di pasar dengan para pesaing. Satu, aplikasi lapak.satwa.co.id. Mereka bermitra dengan penjual hewan. Value proportion atau fitur mereka adalah menjual berbagai macam hewan peliharaan, berkomitmen dalam melindungi hewan-hewan yang dilindungi negara, dan menjaring penjual yang melanggar. Yang ketiga adalah lelang hewan. Yang keempat adalah forum. Target dari mereka adalah pecinta hewan, dan produk mereka adalah hewan peliharaan. Untuk yang kedua adalah bfarm.id. Mitra mereka adalah penjual pasar hewan dan peternak. Untuk value proportion atau fitur mereka adalah menjual hewan ternak dan peliharaan. Dan yang kedua adalah pembiayaan UMKM. Untuk target mereka adalah pecinta hewan dan pembeli hewan ternak. Dan produk mereka adalah hewan peliharaan dan hewan ternak. Selanjutnya adalah anjingdijual.com. Untuk mitra mereka adalah penjual anjing dan pet shop. Value proportion dari mereka adalah menjual berbagai anjing dengan berbagai pilihan. Yang kedua adalah lapak untuk menjual kebutuhan hewan peliharaan. Yang ketiga adalah forum. Untuk target mereka adalah pecinta anjing, dan produk mereka adalah anjing dan kebutuhan hewan peliharaan. Yang terakhir adalah aplikasi kami, Pawpet. Kami mempunyai mitra adalah penjual hewan dan pemilik hewan peliharaan. Untuk value proportion atau fitur dari kami adalah menjual hewan, pengadopsian hewan peliharaan, artikel tentang hewan peliharaan, fitur chat untuk penjual dan pemilik hewan peliharaan, dan terakhir adalah pemilik baru harus menginformasikan keadaan terbaru hewan peliharaan secara berkala. Untuk target dari kami adalah pecinta hewan, dan produk kami adalah hewan peliharaan. Dan yang terakhir adalah pada aplikasi kompetitor baik itu lapaksatwa.co.id, bfarm.id, dan anjingdijual.com mempunyai value proportion yang sama, yaitu menjual hewan peliharaan serta kebutuhan hewan peliharaan tersebut. Sedangkan pada aplikasi kami, Pawpet, selain penjualan hewan, juga terdapat menu pengadopsian hewan, serta info update secara berkala dari adopter kepada pemilik sebelumnya. Begitulah hasil dari diskusi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.